Sebelumnya saya menyapa kita semua. Selamat pagi, Shalom Aleichem. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan bekerja, Tuhan memberkati, Tuhan mengerjakan hal-hal yang baik dalam hidup kita pribadi dan juga sidang jemaat Tuhan. Dan saya melihat hal itu, saudara, bagaimana tangan Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Kami senantiasa berdoa sehingga semua pelayanan ini tetap dalam pimpinan Tuhan. Amin. Bukan kuat saya, bukan kuat gembala dan hamba-hamba Tuhan yang melayani, tapi sungguh-sungguh jika ada yang baik terjadi dalam pelayanan ini, itu semua karya Tuhan. Amin. Sehingga saudara tidak salah dalam berharap, tidak berharap kepada manusia. Dan kalau Tuhan bekerja, tidak ada satu hati pun yang bisa tegar. Tuhan akan mengerjakan hati itu dan akan mengerjakan pembaharuan dan pemulihan secara pribadi, dalam nikah, dan juga dalam pelayanan kita. Itu yang kami yakini, janji Tuhan yang kami pegang, sehingga kami tetap bisa bertahan sebagai hamba Tuhan hingga pada hari ini masih boleh berdiri. Bapak Ibu, Saudara, kita berada dalam sebuah sinode, yaitu Gereja Pantekosta Tabernakel, dan oleh kemurahan Tuhan pada hari ini gereja kita berusia 54 tahun. Jadi seluruh gereja GPT pada saat ini bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi Gereja Pantekosta Tabernakel yang ke-54. Jadi kita sudah berkiprah selama 54 tahun hingga pada saat ini. Dan kita sudah memiliki 5 ketua umum, pergantian ketua umum yang memimpin sinode ini, dan pada saat ini dipimpin oleh Pendeta Firmanyo Osio sebagai ketua umum yang kelima. Dan beberapa hari kemarin kami mendapatkan flyer ini supaya disampaikan kepada jemaat, supaya sidang jemaat tetap bersyukur dan berdoa untuk kemajuan GPT ke depan. Amin, saudara. Amin. Ya, karena kita bernaung di sini. Kita bukan gereja yang liar, bukan organisasi yang liar, tetapi kita memiliki legalitas yang sah dari negara, dan kita bernaung di Gereja Pantekosta Tabernakel. Sebenarnya ada video, saudara, cuman tidak bisa kita putar karena keterbatasan fasilitas kita di tempat ini. Baik, saudara, kita akan membuka Alkitab kita, belajar satu hal pada saat ini yang sudah juga disampaikan oleh hamba Tuhan tadi dalam kesaksian. Saya akan menguatkan saja apa yang mereka sampaikan. Saya berikan judul compassion atau belas kasihan. Kita akan buka Matius 9 ayat 35 sampai 38. Injil Matius 9 ayat 35 mulai. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya. Saya bacakan lebih dahulu, Bapak Ibu Saudara menyahut ayat berikutnya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia memberikan pekerja-pekerja oleh tuaian.
Iya, ini yang akan coba kita renungkan pada kesempatan ini. Pelayanan Yesus yang disebutkan dalam nas ini ada 3. Pertama, teaching atau mengajar. Selama Yesus ada di bumi, dia mengajar para murid, mengajar orang-orang yang datang kepada dia. Dia masuk ke tempat-tempat ibadah yang disebut sinagog, ya, gereja semacam ini atau tempat ibadah semacam ini. Dia masuk ke tempat-tempat ibadah umat itu dan mengajar. Dan di ayat lain, orang banyak itu begitu kagum, begitu takjub dengan pengajaran Yesus. Karena Yesus mengajar, dikatakan bukan seperti ahli-ahli Taurat, bukan seperti orang Farisi, tetapi Yesus mengajar mereka sebagai orang yang memiliki kuasa, yang memiliki otoritas, sehingga semua yang mendengarkan menjadi takjub. Kalau seorang hamba Tuhan mengajar dengan kuasa, maka akan ada kesan di hati jemaat. Ini juga menjadi doa saya, dan saya juga mohon doa dari saudara, supaya setiap kami hamba-hamba Tuhan mengajar saudara dengan kuasa. Amin. Ya, bukan hanya teori, bukan hanya perkataan saja, tetapi firman itu disampaikan dengan kuasa. Apa yang Yesus ajarkan? Yesus mengajarkan supaya mereka menjadi pelaku firman. Maka kalau kita lihat dalam kitab Injil, ketika Yesus mengajar, Yesus tidak pernah mengajar hanya supaya umat itu tahu. Yesus tidak pernah mengajar hanya supaya umat itu tahu atau murid-murid tahu. Tetapi setiap kali Yesus mengajar, dia mau supaya murid-murid tahu, melakukan, sampai melakukan firman itu. Kalau kita belajar dan kemudian kita mau melakukan firman, saya yakin percaya bahwa kita tidak mungkin akan menjadi orang-orang yang sombong. Amin, saudara. Kalau kita belajar untuk melakukan firman, maka kita tidak mungkin menjadi orang-orang yang sombong. Tetapi kalau kita belajar firman hanya mengisi pengetahuan kita, sehingga kita berkata, saya lebih tahu dari si anu, saya lebih tahu dari tetangga saya lebih tahu bahkan dari Bapak Gembala, bahkan dari hamba-hamba Tuhan, saya lebih tahu, saya sudah tahu semua. Itu namanya sombong. Tetapi pertanyaannya sekarang, seberapa banyak yang sudah kita tahu menjadi praktek, menjadi aplikasi? Maka di sana, saudara, kita tidak mungkin sombong, saudara. Karena selalu, ya, lebih banyak yang tidak kita lakukan. Amin. Dari semua yang kita tahu itu, baru secuil yang kita lakukan. Ya. Banyak yang kita tahu, ya, dari kecil kita sudah belajar firman Tuhan, dari sekolah minggu, remaja, anak muda, menjadi dewasa sampai tua, banyak yang kita dengar, banyak yang kita baca, banyak yang kita tahu dari firman Tuhan. Bahkan kita bolak-balik, gonta-ganti gembala, gonta-ganti gereja, untuk mencari lagi, oh, gembala ini kayaknya sudah kurang pintar, cari lagi gereja yang lebih hebat. Oh, gereja ini kayaknya sudah ketinggalan zaman, cari lagi gembala yang baru. Ya, kita cari, tetapi hanya sebatas pengetahuan. Kita menjadi sombong, menganggap diri lebih dari yang lain. Tetapi di sini Yesus, ya, Yesus selalu mengajar supaya umat itu melakukan. Bahkan Yesus katakan, orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya disebut sebagai orang yang bodoh. Tetapi orang yang mendengar dan melakukan itu disebut orang bijak, orang yang bijaksana. Jadi orang yang bodoh menurut Yesus atau menurut firman Tuhan bukan orang yang tidak tahu. Perhatikan, saudara, orang yang bodoh menurut firman Tuhan atau menurut Yesus bukan orang yang tidak tahu, tetapi orang yang tidak
melakukan apa yang dia tahu. Dikatakan oleh Yesus, orang semacam itu seperti orang yang sedang membangun rumahnya di atas pasir. Ya. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tahu firman Tuhan itu seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Itu kebodohannya. Kemudian datanglah pencobaan, datanglah angin badai, datanglah air banjir, kemudian rumah yang dia bangun roboh dan hebat kerusakannya. Demikian kehidupan kita. Kalau kita tahu pun firman Tuhan tetapi tidak lakukan, kita menjadi bodoh dan bangunan hidup kita menjadi rusak, ditempa oleh masalah-masalah dalam kehidupan ini. Ya, kita tidak membangun di atas batu karang yang teguh. Sebaliknya, orang yang tahu firman Tuhan, yang mendengar firman Tuhan dan tahu firman Tuhan dan melakukannya, dikatakan mereka bijaksana karena mereka membangun kehidupan mereka di atas batu karang yang teguh. Amin. Setiap bangunan yang teguh itu berdiri di atas batu. Ya, semua bangunan yang kokoh ya itu berdiri di atas batu. Dibangun dulu dasarnya dari batu. Ya, tidak di atas pasir, saudara. Sehebat apapun kita, kalau kita bangun hidup kita di atas pasir, maka suatu saat hidup kita akan roboh, akan rusak. Ya, tetapi kalau kita bangun perlahan-lahan hidup kita di atas batu, yaitu dengan cara melakukan firman Tuhan yang kita dengar pada saat ibadah semacam ini. Firman Tuhan yang kita baca, kita tahu, kita baca, kemudian kita lakukan. Kita sedang membangun kehidupan kita. Maka ketika besok terjadi masalah, ada hujan, ada badai, ada angin, apapun bentuknya, tetapi bangunan hidup kita sudah kokoh, saudara. Tidak gampang diombang-ambingkan. Ini yang Yesus lakukan, ini yang Tuhan mau. Amin, saudara? Iya. Yesus mengajar supaya mereka melakukan. Makanya sebelum Yesus terangkat ke surga, coba kita lihat, saya teringat itu, saudara. Sebelum Yesus terangkat ke surga, murid-murid diperintahkan supaya mereka mengajar orang lain untuk melakukan. Jadi bukan mengajar untuk tahu ya. Bukan mengajar untuk tahu saja, tetapi mengajar supaya melakukan. Coba hamba Tuhan Methodius bacakan Matius 28 ya. Ayat 19. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu saudara ayat 20 yang kita mau bold atau tekankan. Ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan. Jadi Yesus mengajar supaya umat itu melakukan, dan Yesus juga menyampaikan kepada murid-murid supaya murid-murid juga mengajar supaya umat melakukan. Sampai kepada kami juga mengajar supaya umat melakukan. Pengetahuan membuat manusia sombong, tetapi ketika orang sudah masuk pada praktek, ya, dia menjadi rendah hati, dia menjadi arif, dia menjadi bijaksana. Ya, menjadi bijaksana. Hidupnya kalem, tetapi bijaksana. Omongannya itu berbobot, nggak asal-asal ini, saudara. Semakin hati-hati dia ngomong. Kalau saya ngomong begini, apa jadinya? Kalau saya ngomong begini, apakah ini memberkati? Kalau saya ngomong begini, apakah ini menjadi kesaksian? Itu namanya arif, saudara. Amin, saudara? Iya. Yang dibutuhkan anak muda dari seorang tua adalah kearifannya, kebijaksanaannya. Ya. Tentu saja, saudara, kita bertanya kepada orang tua karena dia sudah menjalani hidup lebih lama. Maka secara logika orang tua ini lebih arif dong.
karena lebih berpengalaman. Ya. Jangan sampai kita usia tua tetapi tidak arif. Amin, saudara. Namun saya mau katakan sebaliknya, orang muda, walaupun dia masih muda, katakan 20 tahun, tetapi dia pelaku firman, dia arif loh, saudara. Dia bijaksana, saudara. Ya. Dia pasti bijaksana. Karena itu firman Tuhan, orang yang mengetahui, mendengarkan dan melakukan menjadi bijaksana. Disebut bijaksana. Jadi tidak peduli usia kita, kalau kita menjadi pelaku firman, kita menjadi bijaksana. Saya masih belajar, saudara. Saya pergi ke Jakarta, ke sebuah gereja yang sangat besar, yang saya sangat ikutin, ya. Pembicara-pembicara kami ini, waduh, masih muda-muda, saudara. Beberapa orang di bawah usia saya. Tetapi kata-katanya itu, waduh, begitu arif. Ya, ada 30-an tahun, 33 tahun. Mereka yang pembicara di situ, mengajar hamba-hamba Tuhan yang sudah tua-tua itu. Mengapa? Karena mereka melakukan firman Tuhan yang didengarkan dari gembalanya, sehingga gembalanya itu mempercayakan mereka menjadi pembicara. Untuk mengajar, saudara, untuk mengajar kami. Sekali lagi, ini Yesus, ini pelayanan Yesus, teaching. Dia mengajar supaya mereka melakukan firman, ya, mengajar untuk melakukan. Kita belajar untuk melakukan. Katakan belajar untuk melakukan. Belajar untuk melakukan. Jangan hanya belajar supaya tahu. Belajarlah supaya bisa melakukan. Itu pasti hebat, saudara. Itu pasti hebat. Hasilnya pasti luar biasa. Kemudian Yesus juga melakukan pelayanan preaching, ya, memberitakan atau berkhotbah. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Sorga, Kingdom of Heaven. Di awal pelayanannya, Yesus sudah langsung membawa berita mengenai Kerajaan Sorga. Bertobatlah, dikatakan oleh Yesus, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat. Mungkin sesuatu yang biasa kita dengarkan, ya, sebagai orang Kristen. Tetapi ada satu hal yang mau saya tekankan pada saat ini. Ketika berbicara tentang kerajaan sorga, ini tidak melulu mengenai kerajaan sorga di alam baka sana, saudara. Perhatikan, ya. Ketika Alkitab berbicara mengenai kerajaan Allah atau kerajaan sorga, tidak melulu mengenai hidup kekal, kerajaan sorga di sorga sana. Tetapi yang dia maksud adalah kerajaan sorga harus terjadi di bumi. Kita adalah warga Indonesia, warga dunia ini. KTP kita ada alamatnya, alamat tertentu yang menandakan bahwa kita adalah penduduk Indonesia, warga Indonesia yang sah. Tetapi yang kedua, kita harus ketahui dan ingat, yang kedua, kita adalah warga kerajaan sorga. Amin. Sebagai warga Indonesia, kita mengikuti semua tata tertib yang ada. Kita semua mengikuti undang-undang, peraturan-peraturan yang ada di negara ini. Karena kita ada di sini, kita makan di sini, kita hidup di sini, kita besar di sini. Kita mengikuti semua peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Ya. Kita mengikuti pajak, mengikuti peraturan lalu lintas, mengikuti apapun. Sebagai warga negara yang baik, kita mengikuti itu. Tetapi jangan lupa sekali lagi, kita adalah warga kerajaan sorga. Selama kita di bumi ini, kita juga warga kerajaan sorga. Dan sorga juga punya undang-undangnya sendiri, saudara. Injil kerajaan sorga. Artinya, saudara, sebagai warga kerajaan sorga, kita juga harus menghidupi undang-undang dari Tuhan kita. Undang-undang sorga, konstitusi sorgawi. Salah satu yang paling sederhana, warga kerajaan sorga itu adalah bertobat. Amin. Amin. Iya. Makanya dikatakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi ciri orang yang hidup dalam kerajaan sorga, ciri orang-orang yang adalah warga kerajaan sorga itu bertobat.
Katakan bertobat. Ya. Warga kerajaan surga harus bertobat. Kalau kita percaya Kristus, percaya Injil, maka kita hidup bertobat, berubah, berbeda dari dunia ini. Jadi akan ketahuan saudara, dimanapun kita berada, akan ketahuan. Mengapa? Kalau kita menghidupi nilai-nilai kerajaan surga di tempat kita bekerja, maka kita akan berbeda dari orang lain. Kalau kita menghidupi nilai-nilai kerajaan surga di tempat kita kuliah, di kos-kosan, maka kita akan berbeda dari orang-orang lain. Beda nilai yang kita anut. Mereka suka bohong, kita jujur. Amin. Mereka suka tipu-tipu, tapi kita tulus. Sederhana. Mereka melanggar lampu merah, kita tertib. Tidak menabrak lampu merah. Amin. Yang lewat lampu merah nanti, yang mau pulang ya, pulang ke rumah. Oh baru kok, baru merah ya, jangan saudara ya. Ya, itu warga kerajaan surga. Orang tidak pakai helm, kita pakai helm. Amin saudara. Helm itu bukan untuk polisi saudara. Seringkali salah, ya. Seringkali manusia berpikir aturan-aturan itu untuk menyulitkan dia. Sebenarnya aturan itu untuk menyelamatkan kita. Mengapa kita disuruh pakai helm? Supaya kita selamat. Amin saudara. Ketika terjadi sesuatu di tengah jalan, kita jatuh, kepala kita yang satu ini selamat, kecuali kita punya dua kepala ya. Atau bisa ganti kepala. Itu mengapa kita pakai helm. Itu mengapa kita diatur semacam itu. Ayo pakai helm meto. Gak ada polisi kok pak. Loh, apa hubungannya dengan polisi? Itu untuk menyelamatkan kita. Hukum-hukum Tuhan itu adalah untuk memagari kita sehingga kita tidak jatuh ke dalam hal-hal yang merugikan. Ya. Dan bertobat itu juga untuk kebaikan kita, saudara. Amin. Ya. Tadi Bapak Gembala kesaksian. Kalau kemarin pulang dari Penang itu sudah lebih bombastis lagi bahasa beliau. Itu jantung saya, urat saraf-saraf di jantung saya sudah bubar katanya. Sudah bubar. Sehingga tidak bisa lagi dipasang ring. Saya juga kaget dengarkan itu. Dan beliau mengaku, mungkin karena waktu saya muda itu merokok. Ya kan beliau mengakuin. Dan beberapa kali beliau juga akuin atau menyaksikan bahwa teman-temannya sudah banyak yang check out. Iya kan? Teman-teman sebaya beliau sudah banyak yang check out karena tidak tobat, mabuk terus, merokok terus, ya, jebollah jantungnya, jebollah paru-parunya, saudara. Jadi bertobat itu bukan untuk menyiksa kita, bukan untuk membatasi kita, membatasi kebebasan kita, tetapi untuk menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit yang dimungkinkan oleh hal-hal itu, saudara. Dari rokok itu, dari minuman keras itu, saudara. Sehingga kita bisa lebih lama menjadi berkat di bumi ini. Amin, saudara. Ya. Lebih lama menjadi berkat. Seringkali kita salah paham dengan Tuhan. Oh, mengapa harus begitu? Mengapa diatur begitu? Semua yang Tuhan lakukan itu, semua yang Tuhan perintahkan itu, ya, semua khotbah-khotbah dari mimbar ini untuk kebaikan saudara sebagai umat Tuhan. Tidak mungkin kami mengajarkan sesuatu yang menjatuhkan saudara. Kami hamba Tuhan, kami sudah menerima tahbisan dari Tuhan, panggilan dari Tuhan untuk menjadi pengajar, untuk menjadi pengkhotbah. Tentu kami harus ikuti apa yang Tuhan mau. Bertobat itu untuk kebaikan kita. Berubah pola pikir, mengubah cara pikir kita, itu untuk kebaikan kita. Sehingga kita hari demi hari semakin serupa dengan Kristus. Itu tujuan akhir kita. Hari demi hari kita dibaharui semakin serupa dengan Kristus. Kalau berkat-berkat jasmani itu nomor 2, saudara. Itu sudah Tuhan jamin. Amin, saudara.
Kalau kita menjadi orang yang baik di pekerjaan, ya, orang yang menghidupi nilai-nilai Kristiani kita, ya, menjadi orang yang rajin, itu kan nilai-nilai dari Alkitab juga. Menjadi orang yang loyal, setia, ya, menjadi orang yang berintegritas, jujur di perusahaan, tidak suka nyolong-nyolong yang bukan milik kita, ya, hormat kepada bos kita, tidak suka melawan. Itu kan nilai-nilai firman Tuhan. Kalau kita seperti itu, kita pasti dipromosi, saudara. Amin. Kita pasti dipromosi. Kita tidak mungkin sama saja. Kita all out di sana, meningkatkan kapasitas kita. Tadi malam saya sampaikan kepada anak-anak muda, ya, kita menjadi orang yang cakap. Ya, kalau kita menjadi orang yang cakap di tempat kita bekerja, ya pasti promosi datang. Kalau kita orang yang paling cakap di sana, paling mahir di sana, ya, bos akan melihat. Yang pertama, cakap dan jujur. Yang kedua, cakap tetapi suka menipu. Yang mana yang dipilih? Cakap dan jujur. Jujur inilah nilai kita sebagai orang Kristen, sebagai warga kerajaan surga. Maka kita akan diangkat. Saya yakin sekali, saudara, kalau kita menghidupi nilai-nilai kerajaan surga yang diberitakan dari mimbar ini, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, Tuhan pasti mengangkat kita. Karena itu janji Tuhan. Kita bukan ekor tetapi kepala. Amin. Ya, maju terus dan bukan mundur. Ya. Kemudian yang ketiga, pelayanan Yesus adalah healing. Katakan healing. Ya. Coba sekali lagi hamba Tuhan Methodius bacakan ayat yang ke-35 tadi. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Yeah. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Yeah. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Iya, luar biasa Yesus, ya. Dia punya kuasa dalam mengajar, dalam berkhotbah, dan secara fisik juga dia punya kuasa untuk menyembuhkan, ya, healing, untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tentu saja saya mau kalau punya karunia itu, punya kuasa itu. Pak Hutagal juga mau kalau Tuhan berikan karunia untuk menyembuhkan. Amin, Pak Hutagal? Iya. Tetapi karunia yang Tuhan berikan kepada kami, itu dulu yang kami layankan. Tuhan berikan saya karunia untuk mengajar, untuk berkhotbah, itu dulu yang saudara nikmati. Amin, saudara? Ya. Jangan tuntut kami. Saat itu kok nggak bisa menyembuhkan sih? Jangan, saudara, ya. Kalau Tuhan izinkan nanti Tuhan berikan itu, ya, tak apa-apa. Tetapi memang Yesus itu luar biasa, kan? Jangan samakan saya dengan Yesus. Jangan samakan Pak Hutagal atau Pak Siombing dengan Yesus. Dia punya kuasa dalam segala hal. Dan di sini pun Yesus punya kuasa untuk melenyapkan, dikatakan, segala penyakit. Segala penyakit. Itu yang menyebabkan orang-orang datang berbondong-bondong kepada dia. Ya, semacam pengobatan gratis, ya. Ya. Yesus berkeliling ke kota-kota dan ke desa-desa dikatakan tadi. Kemudian Yesus melakukan mujizat itu, menyembuhkan. Tiap orang datang, ada yang kesurupan datang disembuhkan, ada yang penyakit apa datang disembuhkan. Enggak ada penyakit yang lolos dari Yesus. Wah, itu luar biasa memang. Kalau kami punya kuasa semacam itu pasti penuh kita ini. Amin, saudara. Langsung tetangga-tetangga itu semua, itu ramai semua. Di Gunung Hermon ada pendeta Siombing yang bisa punya kuasa untuk menyembuhkan. Pasti ramai memang. Tetapi mungkin belum Tuhan berikan kuasa itu kepada saya. Ya. Ya. Tapi di sini Yesus memiliki kuasa itu dan dia layankan itu, kuasa kesembuhan itu, sehingga segala penyakit dan segala kelemahan itu terselesaikan, saudara. Sehingga banyak orang datang. Seperti di kampung itu, ya. Saudara pernah di kampung itu, kalau di pasar itu ada biasanya ada tukang obat. Hehe, mau lo
Homa hehe. Masuk satu kalimat kan. Tabu kama, ulokon. Pokoknya pintar kali ngomong. Udah berapa lama nih nggak dibuka-buka ular kobranya nih. Oh, berbahaya Hamna, berbahaya katanya kan. Sampai 1 jam. Nah, sebelum kita buka, saya jualan dulu lah katanya. Jualan obat dia ternyata. Itu aja pun rame ya. Tukang obat ya. Saya suka nonton itu juga. Ramai sekali ya, dikerumunin orang. Lalu gini-gini. Yang pendek-pendek belakang kan. Panas. Itu aja pun rame. Apalagi Yesus ini ya. Yesus benar-benar menyembuhkan. Datang yang sakit mah, sembuh. Datang yang sakit ayan, marah gepor-gepor, sembuh. Wah, rame lah saudara. Dikerumunin orang dia, kemana dia pergi, datang semua manusia-manusia itu. Nah, pada saat itulah saudara, Yesus tergerak ya dengan belas kasihan. Coba 36 ya. Melihat itu semua, coba. Demikian kelumpuhan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Iya, Yesus itu tergerak ketika Yesus melihat banyak kali manusia ini. Aduh, kasihan. Karena Yesus melihat dan hatinya tergerak. Karena Yesus melihat maka hatinya tergerak. Makanya saudara, ini yang pertama, kalau kita mau tergerak, lihat-lihatlah. Amin. Kalau kita tidak mau lihat, apalagi zaman sekarang ya, handphone terus. Gak peduli lagi siapa yang di samping, siapa yang depan, siapa yang di belakang ya. Nabrak dulu, nabrak ini. Tetapi kalau kita mau melihat saudara, akan ada gerakan dalam hati kita ya. Itu yang terjadi. Yesus melihat, Yesus peduli. Nah, ini kondisi manusia tanpa Yesus ya. Ini yang membuat dia begitu tergerak ya, memiliki compassion, belas kasihan. Dan ini motivasi pelayanan Yesus saudara, compassion, belas kasihan. Dia digerakkan oleh belas kasihan dalam hatinya. Dia didorong oleh belas kasihan. Dia kasihan melihat umat itu yang berbondong-bondong mencari kesembuhan. Dan ini kondisi saudara, kondisi manusia tanpa Yesus. Nah, kita harus melihat ini saudara. Coba dibantu ya, Desi ya. Saya tidak lihat di depan ini. Kondisi manusia tanpa Yesus, pertama lelah, distressed. Manusia tanpa Yesus itu lelah saudara ya. Jiwanya tertekan, dia miskin, dia susah, dan dia letih. Ini firman Tuhan. Ini manusia yang tanpa Yesus, dia lelah, dia miskin secara rohani, dia tertekan. Makanya di tempat lain, di pasal berikutnya, Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang berletih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena di luar Yesus kita lelah saudara. Tanpa Yesus kita susah. Tanpa Yesus jiwa kita akan tertekan. Apapun yang kita lakukan tidak akan bisa mengobatinya. Manusia bisa lari ke tempat-tempat yang lain, tetapi ada satu tempat dalam hati kita yang hanya boleh diisi oleh Yesus. Amin. Selain Yesus, kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan untuk menutupi hal itu, untuk mengisi itu, tidak akan pernah bisa terpuaskan. Jatuh ke dalam narkoba, puas sesaat, cari lagi dengan dosis yang lebih tinggi lagi, cari lagi dengan dosis yang lebih tinggi. Orang mencari seks juga demikian, dari perempuan ini ke perempuan itu, gonta-ganti pasangan seperti perempuan pelacur itu saudara, perempuan Samaria yang datang ke sumur itu. Sampai berapa suami kumpul kebo, tidak puas juga dengan itu, sampai bertemu dengan Yesus.
Itu yang menggerakkan hati Yesus. Yesus melihat manusia itu lelah, stres. Sudah manusia itu stres, kemudian hamba-hamba Tuhan pada saat itu juga, ahli-ahli Taurat, Farisi juga semakin membuat stres. Ditambah-tambahinnya firman Tuhan. Ahli-ahli Taurat, tambah-tambahin. Jadi saudara, kitab suci kita itu perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Ini sudah perjanjian lama dan perjanjian baru. Kitab suci mereka hanya perjanjian lama. Tetapi tafsiran untuk perjanjian lama itu tebal sekali, yang harus mereka ikutin. Nah, itu pekerjaan si ahli Taurat dan orang Farisi yang menuntut umat itu sedemikian rupa sampai tidak bisa bergerak. Jadi secara rohani juga mereka lelah. Hamba Tuhannya buat lelah juga, kehidupan buat stres. Ya, tetapi Yesus datang dengan belas kasihan. Kalau ahli Taurat datang bukan dengan belas kasihan, dengan perintah, dengan intimidasi, dengan manipulasi, dengan kemunafikan. Hamba-hamba Tuhan pada zaman itu yang selalu dicerca oleh Yesus. Itu makanya ketika Yesus hadir di tengah-tengah umat itu, maka mereka melihat Yesus ini berbeda sekali. Tidak seperti ahli Taurat mereka, tidak seperti orang Farisi dan Saduki. Dikatakan satu kali dalam Injil, orang-orang Farisi itu suka memberikan beban kepada umat, sementara mereka sendiri tidak menyentuhnya, tidak mau menyentuh beban itu. Artinya membebani umat, saudara. Maka ini juga menjadi pergumulan kami. Jangan sampai saudara datang ibadah kemudian tambah terbeban. Amin, saudara. Tapi kami mau saudara pulang dari ibadah ada sebuah kelegaan. Amin, saudara. Ada sebuah sukacita. Sekarang pulang ke rumah makan yang bagus ya, makan yang banyak. Amin, saudara. Ya. Kemudian dikatakan mereka terlantar tanpa hati. Manusia hari ini juga banyak homeless, tanpa iman, kata hidup ini semua manusia dalam manusia Yesus. Sekali lagi di luar Yesus manusia lelah, dikatakan domba yang tidak lelah. Kapan ini yang tanpa pemandu, tanpa penuntun, dan kehidupan semacam ini sangat rentan dan sangat rapuh, saudara. Karena domba itu adalah binatang, salah satu binatang yang paling bodoh ya, dan gampang tersesat. Makanya domba itu butuh gembala. Kalau domba berkeliaran sendiri-sendiri, dia akan tersesat dan dia akan dimakan binatang buas. Nah, ini gambaran untuk manusia, ini gambaran untuk kita. Ya, kita ini gampang tersesat, saudara, seperti domba. Dan kalau tersesat, saudara pernah tersesat? Kalau kita tersesat itu lama-lama jadi bingung, ya. Makin jauh makin bingung. Saya sudah di mana nih ya? Saya sudah di mana? Nah, orang yang kebingungan itu, saudara, akan gampang dimangsa. Saudara ya, tentu pernah ke tempat-tempat yang baru. Ya, dari kota A ke kota B. Kota B ini adalah kota yang baru yang belum pernah saudara kunjungi. Kemudian ketika saudara sudah sampai di sana, ya, kalau saudara belum ada teman di sana, atau misalkan orang yang menjemput saudara belum datang, belum kelihatan juga. Misalkan saudara ke Surabaya, kemudian ada Namboru di sana, nanti Namboru jemput ya, di terminal atau di bandara, ya.
Kemudian saudara sudah sampai di bandara ini. Sudah sampai di bandara. Kalian lihat nomor kalian nggak ada. Itu akan nampak loh saudara ya. Bengong, itu mana nomorku ini? Karena ini kota baru. Nah, orang semacam ini akan sangat mudah dikenali saudara. Akan nampak sekali, apalagi oleh penjahat. Wow, perampok ya. Preman-preman. Kayaknya bingung ini mbak ini. Langsung dimainkan itu saudara. Langsung dikompas itu. Pura-pura ramah, padahal penjahat ya, pura-pura ramah. Mau kemana mbak? Gitu ya, penjahat ini saudara. Kelihatan, apalagi udah mulai keringat dingin Yuyun ya, keringat dingin. Aduh, mana nomorku ini? Langsung ditangkap sama penjahat. Makanya hati-hati. Kalau kita ke kota baru ya, pura-pura tahu aja, amin ya. Jangan terlalu nampak ya. Jalan aja terus, nongkrong. Kalau kita misalkan nunggu jemputan atau siapapun itu, nongkrong aja, ngopi aja baik-baik. Jangan nampak terlalu mencari-cari, akan ditangkap nanti sama penjahat-penjahat. Demikian juga domba yang sesat saudara. Ya, di hutan sana sudah domba yang sesat. Waduh, banyak di sana serigala, harimau, singa. Waduh, domba itu langsung diterkam saudara. Larinya pun tidak cepat itu domba itu ya. Lemah, gampang tersesat, menjadi santapan bagi binatang buas. Itu domba saudara. Rentan, rapuh. Demikian kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa kita tanpa gembala yang baik, tanpa Yesus gembala yang baik, kita rentan. Amin saudara. Tapi kadang-kala manusia ini tidak sadar ya. Dipikir saya hebat kok. Enggak saudara, itu firman Tuhan. Kita rapuh, ya, kita rentan akan dimakan oleh binatang buas, yaitu sibolis. Makanya kita harus tergembala dengan baik. Amin saudara. Karena ini dikatakan seperti domba yang tidak bergembala, yang tidak memiliki gembala. Kalau saudara memiliki gembala, tergembalalah dengan baik. Saudara digembalakan dengan firman Tuhan. Nah, ini kondisi manusia di luar Yesus. Dan manusia semacam ini banyak sekali saudara. Makanya pelayanan Yesus itu butuh sumber daya manusia, butuh penuai-penuai. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, tuaian banyak, pekerja sedikit. Ya, pekerja dibutuhkan lebih banyak lagi. Pekerja yang lebih banyak secara kuantitas dan pekerja yang lebih kompeten secara kualitas. Kuantitasnya dibutuhkan, kualitasnya pun dibutuhkan. Makanya kami sebagai hamba Tuhan juga tetap mengembangkan kualitas kami, tetap belajar untuk melayani saudara. Tetapi pelayanan Tuhan ini juga masih butuh pekerja-pekerja. Masih butuh pekerja-pekerja. Karena makin banyak manusia-manusia yang berada dalam kondisi semacam tadi, saudara. Semakin banyak orang yang stres sekarang, semakin banyak orang yang terlantar sekarang, yang rentan sekarang. Maka itu semua adalah tuaian. Dan kita harus melihat itu saudara dengan mata rohani yang terbuka. Makanya tadi Yesus melihat, maka tergerak oleh belas kasihan. Keselamatan yang telah kita miliki, anugerah yang melimpah yang kita miliki, bukan hanya bagi kita saudara, tetapi kita harus menyalurkannya bagi orang lain. Amin. Ini yang kedua saudara. Tadi saya katakan, kalau kita tahu firman Tuhan dan melakukan, kita tidak mungkin sombong. Yang kedua, kalau kita tahu firman Tuhan dan kita mau berbagi firman Tuhan kepada orang lain, kita pun tidak mungkin sombong. Karena dengan berbagi firman Tuhan yang kita tahu, orang lain tertolong, kita menjadi berkat. Orang yang menjadi berkat itu tidak mungkin menjadi orang sombong. Amin. Kita diberkati bukan hanya untuk kita. Kita diberikan karunia bukan hanya untuk kita. Justru karunia yang kita miliki itu untuk dibagikan. Ada orang yang dikaruniai untuk memperoleh kekayaan. Dia harus menjadi berkat dengan kekayaan yang dia miliki. Ada orang yang dikaruniai dengan kesembuhan. Dia harus menjadi berkat dengan karunia kesembuhan itu. Ada yang dikaruniai dengan karunia pengajaran. Saya harus menjadi berkat dengan mengajar saudara. Ketika karunia itu ada semua dalam jemaat ini dan semua dilayankan, maka sesuatu yang luar biasa terjadi. Amin saudara. Temukan karuniamu.
Temukan talentamu dan kerjakan pekerjaan ini, karena proyek ini proyek yang besar. Lihat sekeliling, perhatikan, ada yang perlu ditolong. Kalau tidak bisa menolong, panggil Pak Hutagaul, panggil saya. Ini Pak perlu dikonseling, ini Pak perlu ini bro perlu dilayani. Ya, tetapi minimal kita melihat sehingga penuaian itu bisa terjadi bagi kita. Amin, saudara. Dan ini tugas kita. Selain melihat tadi, kalau kita pun tidak di sana, tugas kita satu lagi adalah meminta kepada Bapa. Karena Bapa yang memiliki tuaian itu, dan Bapa juga yang memiliki pekerja-pekerja. Yesus katakan, mintalah kepada Tuhan. Ayat 38, coba 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Iya. Tugas kita adalah meminta supaya Bapa mengirimkan para pekerja, sehingga manusia-manusia yang tadi itu, yang lelah, yang terlantar, yang stres, yang kehilangan cinta, yang tidak memiliki iman, tidak memiliki pengharapan, itu tertolong. Ada orang yang mengerjakannya. Kita minta kepada Bapa. Penuaian jiwa adalah proyeknya Tuhan, namun kita dilibatkan di dalamnya. Saudara harus ambil bagian di dalam penuaian jiwa. Minimal yang ini, yang terakhir ini, berdoa. Ya. Dan semua diawali dengan belas kasihan. Kalau kita tidak berbelas kasihan, saudara, kepada jiwa-jiwa yang terhilang itu, maka itu tidak mungkin kita bisa melakukan sesuatu. Ya. Kita harus ada belas kasihan. Karena tanpa Kristus mereka tidak selamat. Ya. Karena tanpa Kristus mereka binasa. Bayangkan, saudara, kita tahu hal itu, kita tahu ada kebakaran di rumah sana dan kita tidak tolong. Ya, hati apa itu, saudara? Tetapi kalau kita memiliki hati yang mengasihi, kita pasti terjun. Minimal bawa satu ember air. Amin, saudara? Sehingga ada yang terselamatkan, saudara. Itu yang Tuhan mau. Sekali lagi, keselamatan itu memang sudah terjadi pada kita, tetapi tidak berhenti pada kita. Setelah kita selamat, kita juga Tuhan mau menjadi agen-agen keselamatan. Kita akhiri di sini, saudara. Kita baca bersama kalimat terakhir saya. Ya, untuk mengakhiri khotbah saya pada saat ini. 1, 2, 3. Pelayanan yang benar digerakkan oleh belas kasihan. Sekali lagi. Pelayanan yang benar digerakkan oleh belas kasihan. Miliki belas kasihan, maka Tuhan akan memakaimu untuk menjadi pelayan yang benar di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu yang sederhana pada saat ini. Engkau yang berkata bahwa tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Kami mau